apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan YouTube channel aku. Aku berharap kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Nah, kali ini aku akan membahas sebuah kasus yang saat ini sedang ramai diperbincangkan baik di media TV nasional maupun di media sosial. Di mana kasus ini merupakan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita. Kasus ini dilakukan di sebuah apartemen yang ada di Jakarta Timur. Yang membuat kasus ini viral adalah pelaku dari pembunuhan itu saat hendak membawa sebuah troli masuk ke dalam lift apartemen, dia masih sempat membuang senyum kepada pengguna lift lainnya. Dan senyuman itulah yang tertangkap oleh kamera CCTV yang ada di dalam lift, sehingga kasus ini mulai di-up di media sosial dan menjadi viral di mana-mana. Kasus ini baru saja terjadi, sehingga kasusnya masih ada dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Nah, saat ini aku akan membahas beberapa fakta-fakta dari pembunuhan yang dilakukan oleh si pria ini. Seperti apa fakta-fakta dari kasus pembunuhan ini? Kita simak. Untuk kita ketahui, pelaku dari pembunuhan ini bernama Christian Rudolph Tobing yang berumur 36 tahun, dan korban dari pembunuhan ini bernama Ade Yunia Razibani atau biasa dipanggil Ica. Dia juga berumur 36 tahun. Mereka berdua ini dikabarkan adalah rekan kerja ya teman-teman. Fakta yang pertama yaitu ada luka akibat benda tumpul yang ditemukan di kepala teman-teman. Jenazah dari korban pembunuhan ini pertama kali ditemukan di kolong tol Becakayu di Kota Bekasi. Saat itu polisi menemukan luka akibat benda tumpul pada bagian kepala dari korban. Saat ini polisi masih menunggu hasil otopsi untuk menentukan penyebab kematian dari si wanita ini. Menurut pihak kepolisian, hasil otopsi saat ini masih ada dalam proses ya teman-teman. Fakta kedua adalah pelaku pembunuhan adalah pelaku tunggal. Saat ini polisi sudah menangkap pelaku pembunuhan dari seorang wanita yang ditemukan di bawah tol Becakayu di Kota Bekasi. Pelaku yang diketahui bernama Christian Rudolph Tobing ini diduga merupakan pelaku tunggal dari pembunuhan ini. Menurut pihak kepolisian, pelaku ini melakukan pembunuhan terhadap si wanita ini di sebuah apartemen bilangan Jakarta, teman-teman. Pelaku dari pembunuhan ini ditangkap oleh polisi saat ia hendak akan menjual laptop milik korbannya itu di Pondok Gede, Bekasi. Nah, akhirnya setelah dia ditangkap, dia ditetapkan sebagai tersangka. Fakta ketiga yaitu pembunuh tersenyum saat membawa troli berisi mayat masuk ke dalam lift. Lebih tragisnya lagi teman-teman, pelaku dari pembunuhan ini saat dia hendak masuk ke dalam lift, dia masih sempat membuang senyuman kepada pengguna lift lainnya teman-teman. Mayat dari wanita ini akhirnya dibuang oleh pelaku di kolong tol Becakayu di Kota Bekasi. Ternyata kasus pembunuhan ini terjadi pada Senin tanggal 17 Oktober 2022 di mana pelaku membunuh korbannya ini di apartemen pramuka yang ada di Jakarta Timur, teman-teman. Lalu kemudian mayat yang dibuang di kolong tol Becakayu itu ditemukan oleh warga sekitar pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022. Nah, berdasarkan video yang diunggah oleh akun Instagram @bekasi24jam pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, di mana dalam video itu terlihat pelaku dari pembunuhan ini masuk ke dalam lift dengan membawa sebuah troli yang mengangkut kantong berwarna biru serta bantal kepala dan bantal guling. Nah, setelah dia masuk ke dalam lift, terlihatlah si pelaku ini yang dengan ciri-ciri berkepala botak membuang senyuman kepada pengguna lift lainnya. Sayangnya, pengguna lift yang bersama-sama dengan si pelaku ini tidak menaruh curiga dengan troli yang dibawa oleh pelaku tersebut. Nah, fakta keempat, pembunuhan itu terjadi karena sakit hati.
Pihak kepolisian Polda Metro Jaya mengungkapkan motif pembunuhan yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban wanita ini. Pelaku yang aku sudah sebutkan nama lengkapnya di video awal tadi, yaitu Christian Rudolph Tobing, berumur 36 tahun, yang merupakan rekan kerja dari si korban ini. Polisi mengatakan bahwa tersangka ini membunuh korban di kamar apartemen karena sakit hati. Korban dengan tersangka ini adalah rekan kerja. Kemudian tersangka mengajak korban ini ke apartemen, lalu setiba mereka di apartemen, mereka sempat membicarakan mengenai podcast. Tersangka membunuh korban karena sakit hati dengan perkataan dari si korban. Akan tetapi saat ini polisi masih terus menggali motif tersebut, mengingat saat ini barang-barang dari korban dibawa oleh tersangka. Nah, fakta kelima yaitu motif pembunuhan karena dendam. Polisi juga menduga saat ini motif dari Christian Rudolph Tobing ini tega membunuh Ade Yunia Rizabani ini adalah karena dendam. Polisi juga mengatakan bahwa tersangka Rudolph dan korbannya yang bernama Ica ini merupakan satu lingkungan pertemanan, teman-teman. Nah, dalam lingkungan pertemanan inilah tersangka mengaku bahwa dia memiliki perasaan sakit hati, dendam terhadap korban yang bernama Ica. Nah, fakta keenam atau fakta yang terakhir adalah pelaku merupakan korban dari penganiayaan dari orang tua. Christian Rudolph Tobing ini atau pelaku dari pembunuhan seorang wanita yang ditemukan di kolong tol Becakayu di Kota Bekasi, ternyata masa kecilnya itu seringkali dipukuli oleh ayahnya. Christian Rudolph Tobing ini atau pelaku pembunuhan dari seorang wanita yang ditemukan di kolong tol Becakayu di Kota Bekasi, ternyata semasa kecilnya itu seringkali dipukuli oleh ayahnya, teman-teman. Hal ini diketahui oleh pihak kepolisian setelah memeriksa kondisi psikologi dari Rudolph. Polisi mengatakan bahwa pelaku ini mempunyai trauma saat masa kecil, teman-teman. Jadi itu beberapa fakta-fakta ya teman-teman dari kasus pembunuhan yang dilakukan seorang pria di sebuah apartemen, di mana korbannya itu adalah seorang wanita dan sayangnya itu motifnya hanya karena sakit hati. Dan menurut kalian bagaimana dengan kasus pembunuhan kali ini? Jadi menurut aku teman-teman, kasus pembunuhan kali ini sangat terlalu tragis karena setelah dia melakukan pembunuhan dengan senyum lebarnya itu, dia menunjukkan seperti dia tidak bersalah, tidak ada rasa penyesalan sudah melakukan pembunuhan. Dan saat ini aku berharap korban sudah ditempatkan di tempat yang terbaik dari Tuhan dan pelaku dari hukuman ini mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Nah, sekian dulu ya teman-teman video aku kali ini. Kalau kalian punya rekomendasi kasus apa saja yang aku mau sampaikan, masukkan di kolom komentar. Dan kalau kalian punya masukan untuk aku, masukkan juga di kolom komentar biar aku semakin baik buat videonya dan kalian juga semakin suka sama nonton video ini. Dan terima kasih karena sudah menonton video ini. Sampai di sini dulu ya.